Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Helnalis MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah strategi pembelajaran. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kepada kawan-kawanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat jasmani dan rohani. Karena dengan nikmat tersebut kita bisa mengikuti acara diskusi pada pertemuan hari ini. Selawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada sang proklamator 17 rakaat, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama Hidayatul Mustafid, NIM 1912100183, kelas PAI 5E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ruang lingkup dan beberapa istilah strategi pembelajaran. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau biasanya disebut metode pengajaran atau metode mengajar. Dalam kamus ilmiah, populer strategi mempunyai arti ilmu siasat atau muslihat untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Bari 2001, secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Yang kedua, menurut Saiful Bahri Jamrah dan Aswan Zain 1996, dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi biasa diartikan sebagai siasat atau pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, ruang lingkup strategi pembelajaran. Secara singkat, menurut Slameto, strategi pembelajaran mencakup 8 unsur perencanaan. Yang pertama komponen sistem, yaitu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa baik dalam ikatan kelas, kelompok maupun perorangan yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar telah disiapkan. Yang kedua, jadwal pelaksanaan, format dan lama kegiatan telah disiapkan. Yang ketiga, tugas-tugas belajar yang akan dipelajar yang telah diklarifikasikan. Yang keempat, materi atau bahan belajar atau pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur. Yang kelima, memasukkan karakteristik siswa yang telah didefinisikan, identifikasikan. Yang keenam, metode dan teknik penyajian telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, media yang akan digunakan. Selanjutnya, beberapa istilah strategi pembelajaran. Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, yang kedua pendekatan, yang ketiga teknik, yang terakhir taktik. Pembahasan materi yang pertama yaitu metode.
Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode ini digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Misalnya, mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Yang ketiga itu teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, misalnya cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Teknik atau metode tertentu, taktik sifatnya lebih individual. Walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dalam kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampaikan sekurang-kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.